Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Kita hari ini akan belajar tentang mengenai akuntansi forensik. Ini adalah mata kuliah baru di Universitas Teknologi Sumbawa. Ini yang pertama dengan saya Bapak Denny Hambali. Apa sih forensik itu ya? Pengertiannya apa ya? Perlu diketahui, forensik artinya adalah berkaitan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah hukum. Ya. Dia itu bersifat argumentatif, berkaitan dengan pembuktian di pengadilan, Court of Justice. Di bukunya Dua Anak Kota ya, buku ini ya, akuntansi forensik Dua Anak Kota. Forensik sih apa artinya ya? Forensik artinya bermakna ya, yang berkenaan dengan pengadilan. Maka yang pertama, atau berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah hukum. Itu arti forensik ya. Mana ketiga, istilah yang sudah akrab di tengah kita sehubungan dengan makna ini adalah dokter forensik. Misalnya dokter forensik ya, ia adalah seorang ahli patologi yang memeriksa jenazah untuk menentukan penyebab dan waktu kematian. Banyak orang juga mengenal istilah laboratorium forensik, lapor yang memiliki kepolisian kita. Kemudian akuntansi seperti apa gitu ya? Akuntansi forensik ini biasanya dilaksanakan oleh berbagai lembaga di Indonesia seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Bank Dunia, ya, dan kantor-kantor akuntan publik KAP di Indonesia. Oke, jadi akuntansi forensik ini adalah ketika ada perseteruan ya, antara beberapa orang yang memerlukan pengetahuan akuntansi untuk mengungkap suatu kasus. Utamanya adalah biasanya tentang kasus korupsi, tindakan KKN ya, korupsi dan akuntansi forensik sebenarnya sudah diperkenalkan di Indonesia ya, sudah jauh-jauh sekitar tahun 1997 ya. Forensik ini tumbuh dengan pesat tidak lama setelah krisis keuangan tahun 97 ya. Kalau di Amerika, kalau kita lihat kasus Enron Corporation ya, maka terbentuklah suatu organisasi atau suatu aturan ya, yang kita kenal dengan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 ya. Setelah adanya kasus Enron ya, kasus fraud Enron ya, maka di Amerika keluarlah undang-undang ya yang dikenal dengan Sarbanes-Oxley Act ya. Itulah salah satu aturan yang ada di Amerika ya. Karena saat itu perusahaan nomor 3 dunia ya, yang berproses perusahaan energi bangkrut ya, karena ada fraud di dalamnya lah, fraud laporan keuangan ya. Maka terbentuklah saat itu Sarbanes-Oxley Act ya, salah satu aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan keuangan ya. Kemudian berikutnya forensik accounting ya. Agar accounting itu akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum ya. Akuntansi juga suitable ya, cocok juga dengan beberapa proses hukum yang ada di saat ada proses hukum ya. Jadi accounting itu bisa mengungkap ya kejahatan ya bila diperlukan ya dari segi accountingnya gitu ya. Kemudian berikutnya audit forensik itu ada audit investigatif, ada 3 jenisnya ya. Pertama audit investigatif, audit untuk pemeriksaan peristiwa korupsi, audit untuk memeriksa fraud. Tapi di Indonesia kebanyakan mereka itu adalah karena berkembangnya kasus KKN, korupsi dan nepotisme, audit forensik ini sangat dibutuhkan di sana ya, khususnya KKN ya,
Tidak hanya tindakan korupsi, tapi juga audit investigatif dan audit untuk pemeriksaan atau FAO, ya. Akuntansi dan hukum, ya. Kalau forensik ya sudah berkaitan dengan pengadilan, ya. Akuntansi dikaitkan dengan hukum, ya. Forensik hukum audit, ya. Ya. Mengapa akuntansi forensik diperlukan? Ya, karena banyaknya korupsi di Indonesia, ya. Kemudian adanya beberapa kasus suap, ya, yang ada banyak sekali kasus suap di Indonesia, sehingga itu diperlukan adanya investigasi, ya, atau pemeriksaan atau audit dalam keuangan. Kemudian kualitas kualitas akuntan forensik, ya. Kita sebagai akuntan akuntan forensik, apa yang kita butuhkan? Pertama, kreatif, ya, rasa ingin tahu, tidak menyerah, menggunakan akal sehat, business sense, dan percaya diri. Oke, itulah materi kita tentang akuntansi forensik. Pesan dari Universitas Ilham Sumbawa: stop penyalahgunaan narkoba. Jangan coba-coba narkoba. Kalau ingin selamat, jauhi narkoba. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.